Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bila doa dijawab, di mana kita akan belajar saudara, bagaimana seharusnya respon kita, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika doa-doa kita dijawab. Karena mungkin selama ini saudara kita banyak belajar bagaimana supaya doa kita dijawab. Kita banyak belajar langkah-langkah supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini, sesuatu yang mungkin jarang kita belajar, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana seharusnya tindakan kita ketika doa kita dijawab. Pertanyaannya saudara, adakah doa saudara dijawab oleh Tuhan? Selama ini ketika saudara berseru kepada Dia, saya percaya saudara, begitu banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, apa yang sudah saudara lakukan ketika doa saudara dijawab? Pernahkah saudara bertanya dan belajar dari firman Tuhan, apa yang seharusnya kulakukan ketika doaku dijawab oleh Tuhan? Itu yang akan kita belajar di malam hari ini saudara. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar lebih dalam firman Tuhan, sehingga di masa depan saudara, doa kita akan semakin banyak dijawab oleh Tuhan. Karena ketika Dia menjawab doa kita, kita bersikap benar, kita berespon benar. Karena orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Orang yang bisa bertanggung jawab atas doa yang dijawab oleh Tuhan, Tuhan akan terus menjawab doanya lebih luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 107 mulai ayat 1 sampai ayat 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat,
dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin,
oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana pemazmur ini menegaskan tentang kondisi-kondisi yang dihadapi oleh umat Tuhan, di mana berapa kali disebutkan umat-umat Tuhan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran, Tuhan membiarkan mereka kena hukuman. Tuhan membiarkan mereka ditimpa oleh hukuman, dan sehingga akhirnya mereka menderita oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Mereka celaka oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Dan kemudian, saudara, berkali-kali juga pemazmur ini menegaskan bahwa ketika orang-orang yang melakukan pelanggaran dan akhirnya mengalami celaka, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Di mana dikatakan di ayat 13, saudara, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Setelah mereka mengalami penderitaan, mereka mulai berseru-seru, dan Tuhan menjawab. Lalu kemudian, saudara, di ayat 19 juga demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kembali Tuhan menjawab mereka dalam seruan-seruan mereka. Kemudian yang ketiga di ayat 28 juga ditegaskan, saudara, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Artinya, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan di masa lalu, apapun masalah, apapun kesalahan, apapun pelanggarannya, ketika orang tersebut datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya ini menegaskan Dia berbelas kasihan. Dia menjawab mereka, Dia mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka, Dia membebaskan mereka dari kecemasan mereka. Tuhan mempedulikan dan Tuhan menjawab setiap orang-orang yang berseru kepada Dia, bagaimanapun latar belakang kehidupan mereka. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau tegaskan kepada setiap kita, bahwa siapapun saudara dan bagaimanapun latar belakang saudara, kalau hari ini saudara datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa Dia mendengar dan menjawab setiap kita. Mungkin selama ini saudara hidup dalam pelanggaran, saudara hidup menyakiti hati Tuhan, saudara melakukan berbagai dosa di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara mengalami penderitaan oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu. Dan hari ini saudara sadar, saudara insaf,
dan saudara mulai bertobat, dan kemudian saudara datang berdoa kepada Tuhan, dengar saudara, Tuhan mendengar saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama malam hari ini adalah, kalau Tuhan mendengar kita, di mana sebenarnya kita tidak layak didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa kita, di mana sebenarnya kita tidak layak, doa kita tidak layak dijawab oleh Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi oleh karena Dia Allah yang berbelas kasihan, Dia menjawab doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan? Mungkin saudara akan sulit untuk menyebutkan seberapa banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, karena seringkali perjuangan kita adalah bagaimana supaya doa kita dijawab. Kemudian setelah doa kita dijawab, semuanya berhenti, kita mengabaikan semuanya. Tetapi malam hari ini saudara, yang kita akan belajar adalah, jika doa kita dijawab, apabila doa kita sudah dijawab, apa yang seharusnya kita lakukan? Karena sekali lagi, sebenarnya saya dan saudara tidak layak Tuhan jawab doa-doa kita. Setiap orang-orang yang datang berdoa kepada Tuhan dan kemudian doa mereka dijawab, sebenarnya setiap mereka juga tidak layak dijawab oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihannya saudara, Dia menjawab doa-doa dan seruan kita. Itu artinya Dia mempercayai kita dan mempercayakan mujizatnya, campur tangannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Dia menjawab kita, apakah kita bisa dipercaya? Apakah reaksi kita benar? Apakah respon kita benar? Sehingga firman-Nya berkata, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar, akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Kalau hari ini doa kita dijawab dan reaksi respon kita benar terhadap Tuhan, saya percaya ke depan akan semakin dahsyat kita melihat jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa seharusnya yang kita lakukan? Apa seharusnya yang menjadi reaksi kita, tanggapan kita, respon kita ketika Tuhan menjawab doa-doa kita saudara? Kita akan belajar 3 hal kembali di dalam video ini, yang seharusnya menjadi respon orang-orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Kita mau lihat saudara, di mana di ayat 13 tadi dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Lalu kemudian ayat 15 saudara, setelah Tuhan menjawab doa yang diperintahkan oleh Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Respon orang yang doanya dijawab seharusnya yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka naikkan syukur kepada Tuhan karena doa mereka yang tidak wajar, tidak pantas untuk dijawab, tetapi dijawab oleh Tuhan. Seharusnya orang tersebut bersyukur kepada Tuhan. Berkali-kali dikatakan saudara, bahkan di ayat 9 kembali juga dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kembali ditegaskan, kalau doa mereka dijawab, seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga kalinya ditegaskan saudara, di ayat 28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu kemudian ayat 31 kembali ditegaskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Jadi sampai 3 kali ditegaskan, saudara. Ketika doa kita dijawab, ketika doa umat-umatnya dijawab, maka seharusnya setiap umat-umatnya datang bersyukur kepada Tuhan, mengerti bersyukur kepada Tuhan. Ada berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan, saudara. Yang paling penting di sana adalah ada niat, ada kesadaran bahwa Tuhan sudah menjawab doanya dan seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Apakah syukur itu ditunjukkan melalui ucapan yang berlimpah dengan syukur? Apakah syukur itu dibuktikan dengan komitmen terhadap Tuhan? Apakah syukur itu dibuktikan dengan persembahan kepada Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Yang Tuhan mau adalah adanya hati, adanya niat, kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa kita. Saudara, sekali lagi, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Dan apakah saudara sudah melakukan tindakan bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan? Mulai saat ini, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan, saudara. Lakukan tindakan syukur kepada Tuhan atas jawaban doa yang kita terima. Saudara, saudara masih ingat ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon supaya disembuhkan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada imam." Dan mereka semuanya berangkat memperlihatkan diri kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh. Dan yang terjadi setelah mereka sembuh, saudara, adalah hanya satu yang kembali kepada Yesus. Sampai Yesus berkata, "Di mana orang itu? Bukankah ke-10-nya telah sembuh? Kenapa hanya satu ini yang datang kembali untuk bersyukur?" Saudara, pada dasarnya, pada umumnya, manusia seringkali memang lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, kembali melalui renungan ini ditegaskan kepada kita, jangan seperti yang 9 orang tersebut yang lupa bersyukur padahal mujizat itu nyata. Tapi biarlah seperti yang 1 orang Samaria yang datang kepada Yesus dan memuliakan dia bersyukur atas mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan tahukah saudara apa yang terjadi seterusnya? Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Kepada 1 orang yang mengerti bersyukur itu, saudara. Artinya apa? Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jauh lebih besar. Jika demikian, saudara, itu artinya bahwa orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan akan mengalami mujizat yang lebih besar. Orang yang mengerti bersyukur kepada Tuhan akan melihat dan mendapatkan mujizat yang lebih besar. Apakah saudara rindu jawaban doa yang lebih besar? Apakah saudara rindu mujizat yang lebih besar terjadi dalam kehidupan saudara? Maka belajarlah hidup bersyukur, saudara. Karena orang yang mengerti bersyukur akan mengalami mujizat yang lebih besar di dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Reaksi pertama seharusnya yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu hidup bersyukur. Kemudian yang kedua, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Ayat 22 dikatakan, setelah di ayat sebelumnya ditegaskan bahwa Tuhan menjawab seruan-seruan mereka, maka ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Artinya apa? Orang yang mengalami jawaban doa seharusnya menyaksikan jawaban doa yang dia alami. Kenapa dia mengalami jawaban doa? Kenapa dia mengalami mujizat? Apa tujuan Tuhan
sehingga dia mengalami mujizat. Salah satunya yang terbesar yang menjadi tujuan Tuhan sehingga kita mengalami mujizat, mengalami jawaban doa dalam kehidupan kita, saudara, supaya itu menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya orang-orang lain datang dan percaya kepada Tuhan ketika melihat jawaban doa yang kita terima, ketika melihat mujizat Tuhan yang kita alami. Itu sebabnya yang kedua ditegaskan di sini. Sebagai orang yang mengalami jawaban doa, maka seharusnya orang tersebut menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada orang banyak. Saksikan jawaban doa. Saudara, di dalam video ini atau di dalam video-video renungan di dalam channel ini seringkali kita berdoa bersama. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar, saudara saksikan, supaya orang-orang lain juga bisa melihat dan membaca dan melihat betapa dahsyat Tuhan kita. Saksikan mujizat yang saudara alami, jawaban doa yang saudara alami. Ceritakan kepada keluarga saudara, saksikan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak orang yang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Dan akhirnya mereka juga sujud datang di kaki Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi yang kedua, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami jawaban doa adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup mereka yang mereka alami kepada orang lain. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah saudara pernah menyaksikan kepada orang lain? Ataukah jawaban doa tersebut saudara simpan sendiri, saudara nikmati sendiri? Seharusnya kita ceritakan kepada orang lain supaya orang-orang lain pun diberkati atas jawaban doa yang kita terima, saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, respon seharusnya dari orang-orang yang mengalami jawaban doa. Itu ada di ayat 32, saudara. Setelah berkali-kali, 3 kali ditegaskan bahwa Tuhan menjawab orang yang berseru-seru kepadanya. Di ayat 28 juga mulai ditegaskan kembali bahwa Tuhan mendengar orang yang berseru kepadanya. Maka kemudian ayat 32 dikatakan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Yang ketiga yang ditegaskan di sini, saudara, orang yang mengalami jawaban doa, biarlah mereka memuji menyembah Tuhan dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Artinya mereka menjadi umat Tuhan yang setia beribadah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan dengan umat Tuhan. Di sana mereka meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Artinya apa, saudara? Ketika seorang anak Tuhan doanya dijawab, dia harus hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, dan tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari hidup memuliakan Tuhan, tetapi yang ditegaskan di sini adalah supaya di tengah-tengah kumpulan jemaat pun mereka memuliakan Tuhan dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian orang-orang akan melihat bagaimana orang-orang yang mengalami jawaban doa meninggikan dan mengagungkan Tuhan dengan penuh kesungguhan, saudara, atas mujizat yang mereka alami. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah hari ini saudara setia memuliakan Tuhan, baik dalam kehidupan saudara pribadi maupun di dalam persekutuan-persekutuan jemaat? Sekali lagi, saudara, saya seringkali menceritakan ini, tapi bagi saya ini penting sekali untuk kita sadari, saudara. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan dalam penderitaan, lalu kemudian memohon doa, datang kepada hamba Tuhan supaya dibantu doa, supaya mereka diberkati. Tetapi setelah diberkati, akhirnya berkat itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Berkat itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan, saudara, ketika mereka berseru, Tuhan jawab. Tetapi ketika Tuhan jawab, mereka tinggalkan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sungguh kejam? Sebenarnya kalau kita bayangkan, kita berseru-seru minta tolong, begitu kita dijawab, kita lupakan Tuhan. Itu yang sering kali terjadi, saudara. Satu kali ada seorang keluarga anak Tuhan
yang mereka hidup dalam kesusahan. Dan kemudian satu kali dia membangun satu usaha dengan modal pas-pasan, saudara. Dan kemudian dia berdoa, dia memohon supaya usaha tersebut diberkati. Dia meminta dan memohon kepada hamba Tuhan dan orang-orang lain supaya usaha tersebut diberkati. Dan akhirnya usaha tersebut diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, diberkati begitu berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia begitu sibuk mengurusi usaha dan bisnis tersebut. Dari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya. Tidak ada lagi waktu beristirahat, tidak ada lagi waktu rekreasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya hari Minggu yang biasa digunakan beribadah, melayani Tuhan bersama keluarga, tetapi pada akhirnya hari Minggu itu adalah menjadi hari untuk rekreasi. Dan gereja pun mulai ditinggalkan. Tuhan pun mulai dilupakan. Dan akhirnya sudah tahu apa yang terjadi. Usaha itu hancur betul-betul, bahkan meninggalkan utang yang besar. Bayangkan saudara, bayangkan betapa mengerikannya imbalan yang harus diterima oleh orang yang tidak bisa dipercaya atas jawaban Tuhan. Oleh orang yang akhirnya lupa memuliakan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan bahwa ketika doa kita dijawab, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi di tengah perkumpulan jemaat, hidup memuliakan Tuhan, setia beribadah memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan jemaat di rumah ibadah Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur. Kita sudah belajar kembali apa yang seharusnya kita lakukan ketika doa kita dijawab. Di mana pemazmur ini menegaskan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang doanya dijawab, pertama, datang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menceritakan dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, meninggikan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup beribadah memuji memuliakan Tuhan, mengikuti ibadah dengan setia, dan di sana memberikan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di samping dalam kehidupan sehari-hari pun dia hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami jawaban doa yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar bahwa ketika kami berdoa dan ketika doa kami dijawab, maka seharusnya kami hidup bersyukur kepada Tuhan. Maka seharusnya kami menceritakan dan menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan maka seharusnya kami hidup bersekutu, beribadah, setia beribadah dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan ibadah kami di tengah-tengah rumah ibadah-Mu. Syukur bagimu Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya di dalam hidup mereka bereaksi benar, berespon benar ketika doa mereka dijawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan.
Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka. Dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan, apapun itu. Mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa.
Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup
memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan. Oleh karena kondisi atau oleh karena apapun, mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa, hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan.
Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan, Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu, untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan.
Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.